Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita semuanya, saudara dan saya, hari ini ada di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan. Puji Tuhan, saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayatnya yang ke-10, di sana dikatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, kelihatannya aneh saudara, karena ayat ini mengatakan dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Orang mengalami kesukaran, orang mengalami penderitaan kok bangga ya saudara ya. Arti dari ayat ini sebenarnya begini saudara. Ketika kita masih mengalami keberhasilan waktu kita muda, kita masih kuat, kita bisa berhasil dalam karir kita mungkin bisa sukses dalam studi kita, atau mungkin saudara, anak-anak kita sudah sukses, berhasil dalam kesarjanaannya, ada yang mungkin jadi dokter, bahkan kita sendiri saudara pada masa mudanya mungkin berhasil menjadi dokter atau menjadi insinyur, dalam kehidupannya sukses. Dan tentunya saudara, orang yang sedang bangga dengan kesuksesannya itu, pasti saudara, kalau kita bertemu dengan teman-teman akan bercerita, akan menceritakan kesuksesan kita, kesuksesan anak-anak kita, ya saudara, itu saudara. Nah, itu namanya kebanggaan. Karena memang saudara manusiawi, kalau ada kita sedang mengalami kesuksesan, lalu kita berbangga hati, itu namanya manusiawi saudara ya. Tetapi kalau sudah lanjut usia, apalagi sudah menginjak usia 70 dan bahkan 80 tahun, firman Tuhan tadi mengatakan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaannya. Apa saudara yang akan dibanggakan? Nah, orang yang bangga itu pasti bercerita. Nah ini saudara, karena sudah lanjut usia, sudah pensiun, ya saudara ya, nggak lagi bekerja, tidak lagi menghasilkan pundi-pundi. Lalu saudara, biasanya apa? Yang ada tubuhnya sakit, tubuhnya lemah, ada hal-hal yang gak enak di tubuh kita. Nah, pastinya kalau ketemu dengan orang-orang yang menjumpai kita atau kita berjumpa dengan mereka, pasti ditanya, gimana opa kabarnya? Gimana oma kabarnya? Oh iya, puji Tuhan jawabnya. Tapi ada embel-embelnya nih. Iya, tapi ini loh, rasanya nggak enak, cukut-cukut gitu. Nah, kapan-kapan ketemu lagi, gimana kabarnya oma? Iya puji Tuhan, sehat oma? Iya sehat, tapi ini loh, saya merasa ada sakit jantung yang setiap kali mengganggu. Nah itu saudara, karena kita bercerita, mencerita itu bukan bangga tapi bercerita. Nah, orang-orang lansia, orang-orang yang sudah lanjut usia karena tidak lagi mempunyai prestasi, apa yang diceritakan yaitu tadi kesakitan kita, kelemahan kita, kesusahan kita, itu kebanggaannya itu saudara. Dan itu manusiawi juga karena kita masih hidup menjadi manusia saudara ya di dunia ini. Itu manusiawi. Yang tidak manusiawi adalah saudara, ketika kita terus fokus dengan apa yang ada dalam diri kita, kesusahan yang kita hadapi. Ya saudara, yang terus ada dalam diri kita renung, kita pikirkan saudara. Kita omongkan terus. Lalu kita merasa rendah diri. Lalu kita merasa tidak berguna lagi. Itu yang tidak baik bagi kita. Khususnya buat opa-opa dan oma-oma. Seperti saya ini sudah menjadi oma saudara. Seringkali ada kelemahan-kelemahan dalam tubuh saya. Nah, seringkali pula saya katakan kepada anak-anak saya mengeluh. Ini yang saya rasakan, ini. Nah, itu manusiawi saudara, namanya kita masih dalam tubuh jasmani kita. Tetapi saudara, janganlah kita fokus kepada apa yang kesusahan yang ada dalam hidup kita saudara. Jangan terus kita fokus dengan kesukaran-kesukaran yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi. Karena semuanya itu pasti akan berlalu dengan pertolongan Tuhan. Dan untuk opa-opa dan oma-oma, para lansia seperti saya, hari ini saya mau katakan, ayo semangat. Ayo kita lebih lagi bangkit
di dalam Tuhan. Jangan kita fokus dengan apa yang ada dalam hidup kita. Bahkan mungkin saudara, bahkan mungkin maaf kata, kalau sudah namanya yang lansia, kadang-kadang diajak ngomong dengan anak atau menantu atau cucu sudah kadang-kadang nggak nyambung. Nah itu kadang-kadang membuat mereka kesal karena mereka juga mempunyai keluarga, mempunyai kesibukan. Kadang-kadang menurut kita sebagai lansia ucapannya ketus, tapi sebetulnya tidak saudara, karena mereka mungkin sedang sibuk dengan kesibukannya mereka, dengan pekerjaan mereka, jadi kata-katanya itu mungkin membuat para lansia, oma-oma, opa-opa menjadi sakit hati. Nah saya mau katakan kembali buat opa-opa, oma, jangan kita merasa diri kita merasa terus sakit hati kepada anak-anak, menantu, cucu-cucu kita. Abaikan semuanya saudara, ya. Jangan kita minder, jangan kita lalu merasa oh iya sekarang karena aku sudah nggak menghasilkan apa-apa, aku sudah nggak berguna lagi, seolah-olah seperti itu. Tetapi sebetulnya tidak. Anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu kita dan semua saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita menyayangi kita saudara, ya. Percayalah saudara. Dan itu sebabnya buat opa-opa, oma-oma, mari semangat. Jangan minder, jangan rendah diri, ya. Tetapi mari kita fokus saudara dalam kehidupan ini bahwa kita ini masih berguna. Walaupun kita sudah tidak menghasilkan apa-apa, sesungguhnya kita oma-oma, opa-opa masih sangat berguna. Khususnya buat anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu, dan semua saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita berguna. Dalam hal apa saudara? Dalam hal berdoa. Masih ada yang kita memiliki di dalam kehidupan kita. Kelebihan masih ada untuk para lansia dengan kita berdoa. Mendoakan keluarga kita, mendoakan anak-anak, menantu, cucu-cucu kita, dan semua handetola saudara seiman, family kita, kakak, adik kita, semuanya saudara, kita doakan. Kita masih berguna. Saudara ya, kita masih berguna. Jangan kita merasa rendah diri, jangan kita merasa sudah tidak berguna dan rendah diri lalu minder. Ya saudara ya, tetapi kita ingat, kita masih berguna dengan doa kita. Ayo mari para lansia, tetaplah tekun di dalam doa. Apa yang bisa kita doakan dengan kata-kata kita, dengan bahasa kita, Tuhan mendengar. Dan Tuhan mengerti setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Setiap kata-kata, untaian kata yang kita keluarkan dari mulut kita, Tuhan mengerti maksud hati dan pikiran kita. Itu sebabnya opa-opa, oma-oma, yuk mari bangkit ya, semangat. Jangan terus fokus dengan sakit penyakitnya ya, tapi kita fokus saudara. Fokus kepada keluarga kita, anak-anak, menantu, cucu masih membutuhkan doa kita. Kita berguna, masih sangat berguna saudara. Dengan tiap tetesan air mata kita, oma-oma, opa-opa, doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar dan mengabulkannya. Dan itu membuat anak-anak keluarga kita semuanya bahagia. Ya saudara ya. Ya sekali lagi saya mau katakan untuk para lansia, ayo mulai hari ini bangkitlah, semangatlah ya. Kita para lansia perlu semangat di dalam Tuhan. Ingat, kita masih berguna. Dengan doa kita, anak-anak, menantu, cucu kita semuanya akan mengalami keberhasilan di dalam setiap langkah kehidupannya. Dan setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan. Oma, opa, mari kita tetap berseri-seri dengan wajah yang bersukacita. Ya, jangan lagi murung, jangan lagi sedih. Mari setiap bangun pagi kita doakan mereka semua yang perlu didoakan. Lalu kita jalani hidup ini dengan hati yang penuh sukacita. Kalau hati kita penuh sukacita, saudara, maka wajah kita akan berseri-seri. Ya, kalau wajah kita berseri-seri itu pasti akan menjadi awet muda, oma-oma dan opa-opa.
Jangan kalah dengan yang muda-muda. Kita tetap semangat di dalam Tuhan. Mari saudara jalani hidup ini dan lagi dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur itu membuktikan bahwa kita memiliki harapan di dalam Tuhan. Ketika para lansia, oma-oma, opa-opa bersyukur kepada Tuhan, maka kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi, sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati.